Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk mas. Oke. Duduk mas. Gimana mas kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelumnya mas udah ngabarin saya kalau ini kan mau pertemuan kedua. Iya, Pak. Waktunya masih sama ya mas? Waktunya masih sekitar 20-25 menit. Nah mas di situ silahkan lebih terbuka tentang perkembangan mas di pertemuan sebelumnya. Baik, Pak. Jadi gimana mas? Eh, Perkembangan untuk pertemuan yang pertama kemarin yang mengenai kepercayaan diri itu masih belum, Pak. Karena saya masih kayak kurang gimana ya? Ya kurang pede aja di hadapan orang banyak. Kan kayak bawahnya itu malu gitu. Terus tidak tahu kenapa kalau ketika berhadapan dengan orang lain itu kayak pokoknya nggak mau, intinya pengen jauh gitu, nggak pengen deket-deket. Tapi ya semisal sama teman sendiri ya biasa aja gitu. Kalau dengan orang lain kayak ada jarak itu, nggak mau kayak interaksi gitu. Kenapa mas kok memberi jarak sama orang lain? Ya, yang pertama itu kurang pede, kayak terhadap apa ya, ya saya kurang pede aja gitu terhadap diri saya. Dan kedua itu nggak tahu kenapa ya, sulit beradaptasi gitu terhadap orang lain. Tapi kalau sama temen ya biasa aja ya, dengan orang lain aja kurang apa ya, Kurang percaya dirinya itu karena apa mas? Faktor apa? Faktor dari saya sendiri, Pak. Kayak ya bawahnya itu malu, terus kayak nggak bisa bicara sama orang lain ataupun di hadapan orang banyak gitu. Terus apalagi yang menjadi kendala mas? Dan ya sering ketika di kelas itu kayak disuruh guru maju itu saya nggak pernah mau, karena ya emang saya ada anak yang nggak terlalu pintar gitu. Saya kan sadar diri, jadi banyak malu, terus kurang apa ya, intinya yang ketika saya disuruh maju itu saya nggak pernah mau, karena ya itu malu. Terus saya sadar diri karena nggak pintar gitu, jadi saya kalau disuruh ke depan nggak mau. Terus ketika ada presentasi gitu juga saya sering malu, kata-kata saya sering terbata-bata gitu, Pak. Upaya mas untuk tidak kaku di depan umum gimana? Kemarin saya juga sempat melihat video dari media sosial itu kayak motivasi gitu. Terus upayanya pertama itu kayak semua hal yang ada pada diri kita itu kayak ada kelebihan dan kekurangan. Nah, saya ketika melihat video itu berupaya untuk menonjolkan kelebihan daripada kekurangan, karena kan semua orang kan pasti ada kekurangannya gitu, Pak. Tapi sebisa saya usahakan ketika selepas dari konseling pertama itu, terus saya melihat video itu, saya usahakan ketika ada orang lain yang mengajak ngobrol juga saya ajak ngobrol sebisa saya.
Nah kemudian semisal di kelas itu hmm, ketika di kelas disuruh maju ke depan, itu saya usahakan juga saya jalani, karena untuk kan itu juga untuk saya, jadi saya paksakan untuk memberanikan diri untuk maju ke depan, jadi gitu. Jadi kekurangan Mas itu apa yang membuat jadi Mas kurang percaya diri karena kekurangan Mas? Iya Pak. Terus kekurangan Mas itu apa? Kekurangan saya itu ya iri. Sebenarnya saya itu iri pada teman-teman kelas, terutama saat di kelas. Nah di kelas saya kayak kelihatan kurang aja daripada teman-teman. Saya lihat tuh teman-teman kayak lebih apa ya, pintar dari saya. Nah makanya dari itu saya ya itu kurang pede aja kalau ketika di kelas. Jadi Mas apa kurang percaya diri karena Mas menurut Mas nggak terlalu pintar. Iya Pak. Berarti Mas nggak belajar dong? Jarang, karena ya bawahnya males gitu. Terus upaya Mas untuk mengatasi kurang percaya diri dan menutupi kekurangan Mas gimana? Pak, masih bingung gimana caranya untuk untuk mengurangi itu Pak, masih belum tahu caranya, masih bingung gitu. Mungkin dengan Mas berlatih di rumah seperti itu Mas, berlatih berbicara di depan kaca. Mungkin kalau kalau untuk belajar itu gimana ya Pak, supaya ya bisa setidaknya bisa ketika ada guru yang menyuruh maju ke depan itu saya bisa menjawab gitu. Mungkin ada saran atau motivasi dari Bapak itu. Ya mungkin harus percaya dengan kemampuan diri sendiri aja Mas. Terus kan minggu lalu pertemuan sebelumnya Mas juga bilang kalau Mas sering begadang. Mungkin itu faktornya juga Mas. Mungkin iya Pak, karena dari begadang itu kayak pagi saat sekolah itu kayak kurang semangat gitu, terus bawaannya di sekolah ngantuk, terus malas dalam kegiatan belajar ataupun pokoknya di sekolah itu bawaannya malas gitu. Karena ya itu malamnya
buat begadang, itu sering buat begadang. Itu masih belum bisa dikurangi mas? Belum pak, karena Oh, karena mungkin mas sudah kebiasaan. ya karena sudah kebiasaan, sudah mulai lama sih sebenarnya. Itu masih pulangnya masih pagi itu? Masih pagi, karena eh masukan teman-teman juga sih, karena setiap malam itu ada info di mana, terus setelah itu ya gas aja nah, sama teman-teman gitu. Itu manfaatnya begadang apa ya mas? Sebenarnya nggak ada manfaatnya pak, karena saya seneng aja kalau ada teman-teman ngumpul terus main gitu, jadi enak. Jadi kalau malam itu buat main gue enak gitu pak. Sorenya tidur, pulang sekolah tidur, terus malam gadang sampai Iya. pagi. Iya gitu pak. Terus kegiatan mas selama begadang apa aja? Ya yang utama saat begadang itu ya saya sama teman-teman cuma ngopi aja pak, sama ngobrol-ngobrol. Terus kemudian kalau larut malam itu kayak game gitu. Nah saat game itu kayak lupa waktu aja, semisal sudah lewat jam 12 itu eh, tetap lanjut terus, nggak berhenti. Itu berhentinya kalau semisal baterai HP sudah habis, itu baru berhenti gitu. Terus tugasnya mas gimana? Untuk tugasnya ya berantakan pak, nggak pernah saya kerjakan. Paling-paling kalau ada apa ya, kalau waktunya guru guru yang galak itu baru dikerjakan. Tapi dikerjakannya ya nggak di rumah. Di sekolah? Iya, kerjakan di sekolah. Iya, di sekolah. Terus apa yang akan dilakukan mas untuk kedepannya, untuk merubah itu semua, dari yang mulai mas kurang percaya diri, sulit berinteraksi pada orang lain, nah terus juga begadang, sampai belajarnya nggak teratur, padahal kan mas masih sekolah kan ya? Iya pak. Terus gimana, apa yang akan dilakukan mas? Untuk masalah yang pertama, juga masih bingung pak bagaimana caranya. Terus dan untuk interaksi sosial pada orang lain itu juga masih belum, karena bagi saya itu sulit aja. Tapi ya saya pengen berubah ya, pengen kayak teman-teman bisa berbaur dengan orang lain, terus bisa pede dengan dirinya gitu. Saya juga pengen pak. Nah itu saya masih bingung caranya gimana, dan saya juga pengen, saya itu sudah pengen berubah gitu kan, sudah semakin besar dan juga punya tanggung jawab gitu. Terus belajarnya mas gimana? Nah itu untuk masalah belajar, saya juga
masih keteteran karena karena mungkin mas keteteran, tugasnya numpuk. ya iya seperti itu Pak. Terus gimana? Itu tugas numpuk itu karena ya saya sering begadang. Nah dari begadang itu dengan tugas yang seharusnya sudah selesai itu tidak saya kerjakan atau masih belum saya kerjakan. Kan setiap hari di Selasa itu ada tugas lah gitu ya, ada beberapa tugas yang diberikan dari guru, tapi ya itu semuanya kadang hanya saya kerjakan satu dua dan ya saya juga belum tahu gimana caranya, tapi saya sudah tahu sih masalahnya dalam belajar itu. Nah, ya itu sering sering begadang sama teman-teman itu yang membuat apa ya, belajar saya kurang. Eh, Mas, masalah mas dalam belajar itu yang menjadi kendala mas dalam belajar itu apa selain begadang? Hmm, selain begadang, ya bawahnya males gitu Pak. Kalau di rumah kan pengennya setelah habis sekolah itu kayak istirahat gitu, tapi kan di sekolah saya juga sadar kalau di sekolah itu juga malas-malasan, jarang memperhatikan guru gitu. Terus kalau kayak gitu orang tuanya mas Radit gimana? Hmm, ya kalau orang tua saya itu juga sering marah-marah gitu, karena ya saya susah dibilangin gitu. dengan eh, dengan susah dibilangin ya saya kayak berontak aja, karena saya itu nggak suka ya dipaksa, itu nggak suka. Nah dengan itu saya begadang melampiaskan itu. Tapi kan mas itu dipaksa untuk kebaikan mas sendiri. Iya Pak, benar. Nah kepengen saya itu ya itu Pak, saya juga pengen berubah gitu kayak teman-teman yang lain. Nah, senang belajar gitu, terus percaya diri gitu. Eh, terus dapat kayak ngobrol sama orang lain itu enak, itu enggak ya gimana ya, ya pokoknya kalau sama orang lain itu bawaannya enak itu, enggak kayak saya yang malu. Terus ketika bisa ngobrol itu cuma singkat-singkat aja gitu. Nanti kalau mas malas-malasan terus nilainya mas gimana? Ya kalau nilai dari kalau nilai ya jelek Pak, karena ya sering nggak misalnya tugas terus gitu, terus ketika disuruh maju ya nggak mau gitu kan. Jadi seperti itu mas. Mungkin ini sudah mencapai batas waktunya mas. Iya. Jadi mas habis ini masih pelajaran? Nanti Pak, sebentar lagi ada kegiatan di kelas. Oh ya. Belajar. Untuk pertemuan selanjutnya
masih akan membahas tentang perkembangan Mas gimana. Baik Pak. Ya udah Mas, kalau Mas mau kembali ke kelas ya gak apa-apa Mas. Iya, sebelumnya saya cuma terima kasih ya Pak sudah membantu saya meringankan beban yang saya hadapi itu. Terus Iya Mas, sama-sama. baik Pak, saya kembali ke kelas dulu ya. Iya Pak, iya Mas. Oke, baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam.